everybody, selamat datang lagi di Orang Jabara. Ya, hari ini kita akan kembali membahas teknologi keren. Seperti yang saya sudah infokan di video kemarin, gue mau membahas sebuah keyboard yang gak baru-baru banget juga sih sebenarnya ya. Tapi ada beberapa perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Dan ini juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan gue sih, yang kemarin gue bilang ya, gue masih butuh tombol-tombol arrow key dan tombol-tombol editing lainnya. Jadi ya, langsung saja ke pembahasannya. Kita akan membahas Rexus Daxa M71 Pro. Yes, masuk nggak kamera? Keren, keren. Ya, bisa dibilang ini keyboard sejuta umat lah ya. Mungkin juga udah banyak pasti yang punya keyboard ini sebelum gue review ini. Jadi ya mungkin gue nggak bakal terlalu membahas dalam sih ya mengenai keyboard ini. Gue bakal lebih membahas perbedaan-perbedaan yang ada dari seri-seri sebelumnya. Dan berhubung ini adalah keyboard mechanical kedua yang pernah gue miliki, jadi pastinya sih gue bakal banyak ambil patokan-patokan plus minusnya itu dari keyboard pertama gue itu kemarin. Ya itu si Funtech Maxsweet 61. Iya. Jadi kita lihat apakah keyboard yang 2 kali lipat lebih mahal ini memiliki keunggulan yang juga 2 kali lipat lebih baik. Matematikanya sih gitu sih ya. Tapi kita lihat. Ya, langsung saja pembahasannya. Perbedaan pertama. Ya, ini mungkin merupakan perbedaan yang paling signifikan sih ya saat kalian membeli keyboard ini. Karena secara ini juga menjadi salah satu perbedaan yang mereka pakai dalam mengiklankan produk mereka juga. Daxa M71 Pro New Color, keren banget. New Color Edition katanya. Jadi jelas perbedaannya apa? Material casingnya keren banget. Warnanya lah. Ya, kalau kalian sadar di versi 2021 ini mereka hadir dengan warna baru, terutama untuk versi yang warna hitam. Kalau dulu Daxa M71 Pro itu warna hitamnya berada di bagian tengah, ya di bagian sini-sini lah ya. Ini warna-warna di bagian angka-angka dan huruf-huruf ini. Dan pinggir-pinggirnya dipadukan dengan warna abu-abu. Sekarang mereka lebih back to the basic, back to the future, keren banget. Dengan perpaduan warna putih di tengah dan hitam sekelilingnya. Jadi jujur waktu pertama kali gue sadar perbedaan ini, gue gak kecewa sih ya. Karena waktu gue udah denger mereka bakal restock lagi Daxa M71 Pro ini, gue udah mulai lihat-lihat nih, ada beberapa toko yang mulai buka PO untuk keyboard ini. Dan mungkin karena belum dikasih kali ya sama Rexusnya foto-foto resminya itu gimana. Jadi banyak dari reseller yang buka PO itu masih pakai foto-foto lamanya. Dan gue naksir banget sih itu, yang sama warna hitam abu-abu itu. Lebih kelihatan retro-retro gitu gak sih? Kayak kikron-kikron gitu gaya-gayanya. Keren sih menurut gue yang warna hitam abu-abu gitu. Tapi sehari sebelum ready stock, kalau nggak salah sih ya, gue udah mau coba beli, ganti warna di fotonya. Tapi gue tetap milih warna hitam putih sih ya, karena ya lebih aman aja sih kayaknya. Mau ditaruh di atas dashmat kayak gimana, mau ditaruh di mana aja, kayak menurut gue sih aman banget kalau kalian milih warna hitam putih. Dan waktu barangnya nyampe ke gue, menurut gue oke sih ternyata warnanya ya. Gue pikir tuh warnanya bakal kayak glossy-glossy gitu loh, kayak Funtech Maxsweet 61 gue dulu itu. Tapi ternyata mereka kayak bertekstur gitu loh, agak doff gitu. Gimana ya cara nyampeinnya ya? Jadi kalau kalian perhatiin lebih jelas gitu ya, kalian bisa lihat nih kayak ada efek glitter-glitternya gitu loh. Kayak apa ya? Kayak kertas amplas kalau gue analogikan sih kayaknya. Mungkin juga kalau ntar kelamaan dipakai nggak jadi shining kali ya, kayak keycap ABS yang plastik biasa kayak umumnya. Mungkin sih ya. Dan nah ya, untuk warna putih orange-nya, kalau yang dulu mereka itu yang warna putih orange itu dipadukan dengan frame berwarna hitam. Sekarang mereka dipadukan dengan frame berwarna putih. Iya, dan gue gak ada barangnya sebenarnya sih ya. Tapi kalau dari yang gue lihat dari fotonya itu jauh lebih baik sih. Dan jadi lebih jelas juga lah ya dalam memisahkannya. Tinggal bilang satu versi hitam, satu versi putih gitu ya, gak ngebingungin. Kalau yang dulu kan kok yang warna orange frame juga masih warna hitam, yang warna hitam abu-abu frame juga warna hitam. Ini warna hitam dan warna hitam apa gimana? Ya bagus lah ya kalau menurut gue warna-warna yang sekarang ini. Tapi tetap sih kalau menurut gue harusnya warna hitam abu-abu, bukan putih hitam. Lebih keren pasti kalau hitam abu-abu kayak kikron. Tapi gue nggak tahu sih ya. Gue sih sebenarnya yang paling gue takutin ya warna putihnya ini cukup mudah kotor sih kayaknya sih kalau kelamaan dipakai. Karena ini gue udah pakai berapa minggu aja, ini udah mulai kelihatan nih hitam-hitam. Nanti kawan-kawan kita ganti ya keycapnya. Iya, berikutnya perbedaan nomor 2. Tapi kalau ini sih kayaknya bukan perbedaan sih menurut gue ya. Ini lebih kayak penambahan.
Sekarang mereka ada pilihan Switch Gateron Yellow. Yes, let's go. Gue pas pertama kali lihat ada pilihan Gateron Yellow, ini gue bilang ngaco sih ini Rexus bener-bener. Mungkinkah ini dinamakan the power of corporate? Ya di saat kita ambil contoh lah ya, Nowhere aja kemarin, Nowhere apa Noir sih? Noir. Di saat Noir mau ngeluarin keyboard mereka yang N1V2 kalau nggak salah ya, mereka harus ngilangin pilihan Gateron Blue demi untuk mendatangkan pilihan Gateron Yellow. Tapi ini Rexus gak ada satupun yang dikurangin bro, malah ditambahin Gateron Yellow, ngaco, parah banget. Dan bahkan mereka bisa memberikan pilihan Gateron Yellow tanpa harus ada penambahan harga dibanding dengan 3 Switch yang lainnya yang mainstream itulah warnanya ya. Ya setidaknya sih sampai saat ini sih begitu sih ya. Nggak tahu mungkin sekarang ada perubahan atau gimana. Tapi nggak ada penambahan harga kawan-kawan. Semua harganya sama. Nah balik lagi ke yang tadi itu ya. Kalian kalau pernah nyoba atau udah pernah pengen nyoba research ya untuk beli Switch baru, biasanya tuh Switch Gateron Yellow tuh harganya sedikit lebih mahal dibanding dengan 3 warna mainstream itulah ya, yang coklat, merah, biru itu. Tapi mereka ini bisa bikin semua harganya setara. Nggak tahu sih, mungkin 3 warna yang tadi yang justru harga dinaikin kali ya, gue nggak tahu juga. Tapi keren sih menurut gue, mereka bisa memberikan pilihan Switch sebanyak itu dengan harga yang setara. 4 bro, 4 Switch-nya 4, keren banget. Dan ya kalian udah tahu lah ya pasti unit yang gue ambil ini pakai Switch warna apa. Ya gue ambil Switch Gateron Yellow. Nah kita mulai masuk ke sesi banding-bandingin. Untuk tapping experience Gateron Yellow ini apa ya, kayak ada sensasi anehnya gitu loh. Kalau di Fantech yang dulu tuh pakai OTEMO Red, ya rasanya ya gitu aja, lempeng aja gitu, neken dari ujung ke ujung lempeng gitu, dan rasanya juga agak tinggi gitu ya. Tapi untuk Gateron Yellow ini di perjalanan sebelum lu nyentuh dasar keyboardnya itu, lu bisa merasakan kayak ada pergesekan antara 2 plastik doff gitu loh. Gimana ya caranya jelasin ya? Nggak tahu sih ini ada hubungannya sama keycapnya atau enggak, tapi ya itu sih yang gue rasain dari tapping experience-nya. Nggak jelek sama sekali menurut gue sih. Tapi waktu pertama kali gue ngerasain agak berasa aneh aja sih menurut gue. Tapi setelah kira-kira ya hampir 3 minggu lah ya gue pakai keyboard ini, gue udah mulai bisa sih ya menemukan di mana sisi enaknya, dan cukup unik sih menurut gue, cukup bikin gue nagih untuk ngetik-ngetik tiap hari. Dan masih dari tapping experience, salah satu hal yang paling gue suka banget sih ya dari keyboard ini tuh cukup rendah ketinggiannya saat lo pakai. Ya kalau kalian nonton di setup update sebelumnya, salah satu hal yang gue komplain dari Fantech Buckshot 61 itu ya ketinggian keyboardnya itu ya, cukup bikin tangan gue pegel, tinggi banget parah. Dan di keyboard ini gue hampir nggak pernah ngerasain pegel-pegel setelah ngetik panjang. Dan ya perbedaan ketinggian keyboard ini sih menurut gue murni diakibatkan karena perbedaan jenis bentuk framenya sih ya. Dan frame Daxa yang bentuknya pendek ini juga memberikan suatu feel yang gue notice tuh kayak apa ya, saat lu ngetik itu lu kayak bisa ngerasain getaran sedikit gitu loh di meja gitu loh. Ini nggak tahu sih ya orang lain juga notice feel ini atau enggak, tapi dari yang gue rasain sih ya ada kayak feel gitar kecil gitu, dan asik menurut gue sih, jadi berasa banget kalau ngetik. Untuk stabilizer, nah untuk yang satu ini gue mau menyampaikan suatu hal mengenai video gue kemarin sekaligus klarifikasi atau permintaan maaf, nggak permintaan maaf kali ya. Ya gue kemarin sempet kayak mengutarakan ini kok kayaknya keyboard Maxfit 61 ini di bagian caps lock dan tabnya itu kayak rada goyang gitu sih ya. Dan gue sempat mencurigai kalau mungkinkah ini yang dinamakan stabilizer yang rattle atau gimana. Dan ya ini memperlihatkan kurangnya research dan juga pengalaman. Ternyata di caps lock dan tab tidak ada stabilizernya. Iya, bukannya dibuka-buka dulu keyboardnya ya. Ya jadi kemarin itu kalau di bagian caps lock dan tabnya itu goyang ya murni karena stok OTEMO Red-nya itu ya, yang emang agak wobble, agak goyang. Tapi kalau untuk Gateron Yellow ini sih menurut gue oke sih ya, minim banget wobble-nya, cukup solid menurut gue sih. Dan untuk stabilizer Daxa M71 Pro ini stabilizer udah pre-loop. Iya, pre-loop, factory pre-loop, apa bedanya gue nggak tahu ya. Kayaknya sih nggak ada sih ya, sama aja kayak beda nama doang. Dan setelah gue lihat ya memang benar sih ada sisa-sisa loopnya di sekitar stabilizernya, ya oke lah. Tapi untuk tuningnya menurut gue kita nggak bisa nuntut banyak sih ya untuk keyboard pabrikan kayak begini. Gue masih bisa ngerasain terutama di bagian spasinya masih ada inkonsistensi antara stabilizer di bagian kiri dengan bagian kanannya. Kayak kalau lo ngetik ke bagian kiri tuh kayak masih ada bunyi krak gitu loh. Bagian kanan masih lebih aman. Ya hoki-hokian lah ya.
katanya sih memang hoki-hokian stabilizer itu. Kadang lo bisa dapat yang bagus, di unit yang lain lo bisa dapat yang agak kurang bagus. Tapi untuk kelas pabrikan gue bilang sih overall stabilizer keyboard ini cukup solid banget. Ya, jauh lah ya dibanding sama Vantek Massive 61. Tapi masih rada mushi-mushi sih menurut gue stabilizernya. Apa mushi-mushi? Mush. Masih agak lembek gitu. Melempem gitu lah ya kayaknya. Tapi nanti ada guys. Solusinya untuk hal itu ada guys. Kita akan jajal nanti. Kita perbaiki. Ya, lanjut ke sound profile. Keyboard ini menurut gue sih kayaknya lebih ke arah clicky ya sound profile-nya. Karena setelah gue punya keyboard ini, gue coba bandingin ngetiknya sama Maxfit 61 gue baru sadar bro, ternyata Vantek Maxfit 61 gue itu suaranya cukup toki juga ya. Lumayan kaget sih gue. Dan gue rasa sih untuk sound profile, maaf bicara ya, saya lebih suka sound profile Vantek Maxfit 61 daripada Daxa M71 bro. Tapi gue gak bilang ini jelek sama sekali ya. Sama sekali gue bilang ini jelek. Bahkan gue setelah 3 minggu menggunakan keyboard ini, gue bisa menemukan sih ya enaknya ngetik dengan keyboard yang bertipe suara clicky. Dan ya, balik lagi preferensi masing-masing sih menurut gue ya. Ada yang suka clicky, ada yang lebih suka talky. Itu preferensi kalian masing-masing kawan-kawan. Dan ini sisanya menurut gue sih semua fitur-fitur yang ada di versi-versi sebelumnya ada semua sih di versi yang sekarang ini. Mulai dari hot swap 5 pin, jadi kalian bisa ganti-ganti switch sesuka hati kalian lah ya. Semua pasti masuk. LED lengkap, kalian bisa otak-atik sendiri sesuka hati. Dan ngomongin LED, gue lumayan suka banget sih ya. Mereka bisa misahin pengaturan LED keyboard sama ambient LED yang ada di samping kanan kirinya. Menurut gue sih itu sentuhan personal yang cukup baik sih ya, diberikan sama Daxa M71 Pro ini. Kalian bisa lebih meng-customize lagi sesuka hati kalian. Ya oke sih. Software-nya lengkap, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Gue bakal taruh deh di sana ya, karena gue sendiri pun lumayan kesusahan sebenarnya pas mau nyari softwarenya, karena nggak ada di bungkusnya atau di manualnya pun nggak ada. Jadi harus cari sendiri di web Rexusnya. Jadi ya ini untuk mempermudah kalian lah ya. Kalau kalian ada yang mau cari software di mana, ntar ada di link di deskripsi di bawah. Iya. Dan di software selain kalian bisa ngatur LED segala macam, kalian juga bisa meremap seperti biasa. Setiap tombol-tombol di keyboard ini bisa kalian tukar-tukar. Seperti gua sekarang ini kembali lagi menukar-tukar tombol. Iseng banget, bener-bener. Kalau gua itu coba menukar tombol N sama tombol delete, karena ya gua rasa kayaknya enakan kalau delete di pojok sih ya. Tapi pas gue coba, ya biasa aja sih, gak ada beda-bedanya banget. Tapi di sini gue ada sedikit tips bagi kalian yang mau nuker-nuker tombol keyboard. Jadi misalnya kalian nuker tombol delete-nya menjadi tombol N. Nah otomatis sekarang tombol N kalian jadi ada 2 kan ya. Nah gimana caranya kalian bisa nuker tombol N-nya menjadi tombol delete, sedangkan tombol delete-nya sudah hilang dari keyboard kalian. Iya, ini lumayan nyusahin gue sih pas gue otak-atik. Tapi mungkin ada orang lain yang punya cara yang lebih mudah, bisa komen di bawah, ntar gue cek-cek. Tapi kalau cara gue, berhubung gue pakai laptop bukan pakai PC, so otomatis gue punya satu keyboard lagi di laptop gue. Nah dari keyboard laptop gue itulah gue ambil tombol delete-nya, tinggal di register, udah deh tombolnya tertukar seperti Putri. Gak jelas. Nah untuk pernak-pernik, keyboard ini udah include dengan kabel Type-C to USB 3.0 dan kabelnya bagus sih menurut gue, braided, nggak kabel rubber. Ya, kalau 800.000 masih rubber, kembalikan duit saya, Rexus. Sudah diberikan 4 switch cadangan juga. 4 apa 3 ya? Kayak 4 deh. Keycap tambahan warna merah untuk escape dan enternya, dan masih mempertahankan fitur inovatifnya. Mereka juga tetap memberikan 2 magnetic height adjuster. 2 magnetic height adjuster, keren banget. Ya menurut gue sih asik banget sih ya. Tapi berhubung gue suka keyboard yang ceper-ceper, jadi kayaknya sih gak bakal gue pakai sih. Untuk fitur Bluetooth-nya, berhubung gue jarang pakai fitur ini, jadi kayaknya sih gue nggak bisa ngomong banyak soal fitur ini. Ya, at least sejauh yang gue coba nggak ada masalah sih ya untuk ngetik, konektivitasnya aman. Tapi gue nggak tahu sih ya mereka pakai Bluetooth apa, karena sejauh dari yang gue dapat, mereka nggak ngasih tahu pakai Bluetooth versi yang mana. Mereka paling cuma nulis kayak the latest Bluetooth technology. Jadi maybe 5.0 sih kayaknya. Kayak sih 5.0 sih ya. Dan untuk baterainya mereka pakai 1000 mAh lithium baterai. Yang sekali lagi gue nggak bisa ngasih tahu sih berapa lama durasi ketahanannya, karena gue nggak pernah pakai Bluetooth sampai keyboardnya habis baterai. Tapi kalau dari e-commerce sih dibilang baterainya tahan 10 jam pemakaian sih. Jadi ya lama lah ya. Udah nggak usah dipikirin lah itu ya. Lagian juga ngapain sih pakai Bluetooth? Udahlah pakai kabel aja, sudah paling aman. Konektivitas aman, kalian bisa bermain game dengan nyaman pakai kabel. Dan masuk ke dalam kekurangan, gue punya 2 major komplain untuk keyboard ini. Yang pertama, kurangnya media button yang ada di keyboard ini.
Fantech Maxfit nomor 1 yang harganya hanya 400 ribuan saja bisa menyumpelkan media button yang begitu banyak ke dalam keyboard mereka yang cuman 60% layoutnya. Sedangkan Daxa M71 Pro yang harganya 800 ribuan ini nggak bisa meletakkan satupun tombol media button ke dalam keyboardnya. Ini menurut gue sih salah satu kecewaan terbesar gue sih. Karena dari manualnya yang gue lihat, media button itu cuma dikasih untuk Mac versinya aja kawan-kawan. Dan menurut gue nggak ngerti sih ini, tapi sayang banget sih menurut gue. Karena nih tombol-tombol di kanan ini aja nih, kalau mau dibikin media button itu banyak banget bisa dapet kawan-kawan. Ya ditaruh di mana lah, di huruf-huruf sini semua kan, ini kan kosong semuanya FN-nya. FNY, FNU, FN apa aja. Masa nggak bisa ngasih satupun sih media button, benar-benar ya. Dan bahkan untuk print screen pun mereka nggak ngasih tahu secara pasti ada di tombol mana, FN apa, FN plus apa. Tapi setelah gue nanya-nanya di Discord, by the way, anak-anak Discord kan kita ID, thank you banget sudah menjawab pertanyaan gue. Gue baru dikasih tahu kalau tombol print screen itu ada di FN plus pause. Karena benar-benar nggak dikasih tahu di mana itu ada tombol print screen, nggak ada di sublegend-nya, nggak ada di manual book-nya. Dikira kita cenayang apa bisa tahu sendiri print screen di mana. Jadi ya itu komplain pertama gue sih. Dan yang kedua itu ada di perlengkapan yang dikasih mereka. Ada 2 perlengkapan utama yang mereka kasih. Yang pertama itu keycap puller, dan menurut gue sih itu sangat oke. Karena ya keycap puller yang dikasih itu bukan keycap puller plastik, tapi yang begini nih. Tapi yang satu lagi adalah switch puller yang menurut gue itu sangat tipis. Parah banget tipisnya. Gue yakin siapapun kalian mencoba mencabut switch menggunakan switch ini nih, lihat nih. Pasti kalian butuh waktu 1-3 menit untuk cabut satu switch aja. Bahkan gue harus sampai pakai switch puller yang dikasih sama Fantech Maxfit 1 loh. Ini jauh lebih tebal daripada yang dikasih sama Daxa. Lihat apa? Jauh banget. Bener-bener gak guna sih menurut gue ini switch pullernya. Ini kayaknya buat mincetin bulu hidung aja nih kayaknya. Ya, sebagai penutup, keyboard ini dibanderol dengan harga 845 ribuan. Kayaknya sih beda e-commerce, beda harga sih. Ada yang lebih mahal dan lebih murah. Dan untuk harga segitu, apakah worth it? Menurut gue sih worth it sih ya. Ya, kalau masalah kekurangan-kekurangan ya pasti ada lah ya, semua keyboard. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan yang masing-masing. Nggak mungkin ada keyboard yang sempurna banget. Tapi di luar kekurangan yang ada sih, menurut gue Daxa M71 Pro ini oke banget sih. Solid, bener solid banget. Apalagi kalian yang kerjaannya juga masih membutuhkan arrow key dan tombol-tombol editing lainnya, ini pilihan yang oke sih. Dan oh ya, gue mau membahas, mungkin ada dari kalian ya, gue pernah denger ada yang kurang suka sama gap yang ada di kontrol sama arrow key-nya ini. Tapi sebenarnya kalau menurut gue sih, gapnya ini cukup membantu sebenarnya sih untuk mengurangi kesan kayak klaustrofobiknya gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi lebih seimbang aja sih menurut gue. Jadi kalau menurut gue sih, kalau kalian suka akan suatu hal, kalian harus ikutin suara hati kalian sih ya. Jangan sampai kayak opini-opini kita yang nge-review suatu barang itu sampai menggiring opini pribadi lu menurut gue sih. Karena beda reviewer udah pasti beda selera lah ya. Dan kalian kalau memang suka suatu hal harus jujur sama diri kalian. Jangan karena reviewer itu bilang itu bagus, berarti itu yang bagus ya. Jangan gitu menurut gue sih. Gua suka sama barang ini, bodo amat orang mau bilang apa, yang penting gua suka. Gua suka sama gap ini, bodo amat kalau ada yang nggak suka. Ya, sekian untuk review hari ini. Ini review apa setup update ya hitungannya? Kayaknya sih harusnya setup update sih kayaknya. Karena ini kayaknya gue bakal pakai, bukan gue jual lagi. Oh iya, dan ini teaser aja sih sebenarnya. Setelah ini sih kayak gue bakal membuat suatu konten mengenai mengcustom suatu keyboard. Kayaknya sih keyboard ini sih yang bakal gue custom pertama kali. Dan ya, untuk teaser aja nih keseriusan gue. Sudah ada keycap di sini. Iya, keycap XDA dari Press Play. Dan kita lihat ya ntar konten berikutnya apakah akan oke gue meng-custom keyboardnya. Bagaimana menurut kalian kawan-kawan? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk kalian share teman-teman lain, teman-teman lain yang seperti video ini. Saya Orang Jabara pamit undur diri. Gue memberkati everybody and bye.
Phanteks Daksa M771. Susah banget sih ngomong Daksa M771. Dan bahkan mereka bisa